warga, ke masyarakat, sudahkah mereka makan hari ini? Kalau Anda ingin ada rumah sakit khusus untuk pejabat, ambil aja Bu, dan pemakaman khusus untuk pejabat Bu. Jangan lupakan itu Bu, sekaligus. Subscribe lagi ke Sekolah Hati Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Henry Nusa, channel yang akan membahas putaran wartawan, media, berita, hiburan, dan seni. Jangan lupa di like, share, comment, and subscribe. Ketuk tanda loncengnya. Ya, baiklah. Hari ini kita akan membahas tentang apa? Tapi sedikit saya tersentil mungkin ya dengan sebuah pemberitaan atau suatu pemberitaan. Jadi ada politisi yang meminta rumah sakit khusus dalam penanganan COVID-19 untuk para pejabat. Wow, katanya mereka itu, para pejabat itu harus diistimewakan. Ini luar biasa ini ya. Seorang politisi ya. Belum jadi pejabat ya, baru menjadi politisi yang mungkin akan nanti menjadi pejabat. Ini sesuatu lah ya. Jadi saya kira-kira kan sudah banyak melihat pemberitaannya. Jadi saya tanpa saya menyebutkan nama pun saya kira-kira juga mengetahui ya siapa dia gitu ya, siapa dia orangnya. Tapi mungkin di sini saya tidak akan menyebutkan dia politisi dari wadah yang mana gitu ya. Nanti saya dianggap melakukan pencemaran. Padahal tidak pencemaran ya. Di semua pemberitaan itu sudah luar biasa dibahas gitu ya. Tapi mungkin ya. Ya nanti terlalu banyak bumbu-bumbu lah ya. Tapi saya tersentil sekali ya. Rasanya saya pingin marah gitu ya, ketika seorang pejabat menyatakan atau mengungkapkan hal tersebut. Ya, di negara kita bebas mengungkapkan pendapat, tapi lihat-lihat juga ya, mengungkapkan pendapatnya seperti apa gitu. Apalagi dalam kondisi yang seperti ini. Kita bicara pandemi, kita bicara COVID-19 yang belum selesai, tapi ada pejabat, bukan pejabat ya, belum menjadi pejabat lah ya. Di suatu komunitas tertentu dia adalah pejabat, tapi dia meminta perlakuan istimewa gitu ya. Dia meminta adanya rumah sakit khusus untuk pejabat. Jadi begini ya, dia seorang perempuan, dia bernama, supaya jangan salah saya ya, dia bernama Rosalin Irene Rumaseu ya. Rosalin lah ya, Rosalin. Jadi Ibu Rosalin ini menegaskan yaitu di masa pandemi COVID-19 yang semakin memprihatinkan, diperlukan adanya rumah sakit khusus menangani pejabat negara. Ya, ini gimana ya bicaranya ya? Kalau saya Ibu ya, yang jelas permintaan Anda masuk akal. Iya, masuk akal Bu. Permintaan Anda masuk akal gitu ya. Jadi para pejabat ini telah berusaha untuk menyelamatkan warganya, berpikir keras untuk menyelamatkan warganya, dan harus mendapatkan hak istimewa. Tapi dasar apa Anda membicarakan itu gitu ya? Kalau bicara pejabat harus diperlakukan secara istimewa, yang menjadi pertanyaan saya adalah pejabat itu digaji dari mana ya Bu ya gitu ya, dan mendapatkan fasilitas itu dari mana? Nah sekarang meminta lagi dengan rumah sakit khusus. Ambil aja Bu ya, ambil aja semuanya Bu, dan jangan tanggung permintaan Anda. Sekalian nanti mintanya jalan khusus para pejabat ya, jalan khusus para pejabat yang tidak dilewati oleh masyarakat biasa. Kemudian kalau pergi ke rumah makan atau segala macam tempat-tempat area publik, minta Bu toilet khusus untuk para pejabat Bu ya. Anda cuma menyatakan meminta rumah sakit khusus untuk para pejabat dalam penanganan ini gitu ya. Sekalian Bu Anda minta tempat pemakanan umum khusus para pejabat ya. Khusus Bu, sekalian Bu, khusus. Ambil aja Bu negara ini semuanya untuk Anda. Kami rakyat biasa ya, kami ini hanyalah remah-remah rengginang gitu ya. Jadi Anda pikir Anda bisa meminta segala sesuatunya dengan khusus? Bisa Bu, bisa. Ambil aja.
Karena percuma juga kalau kami menentang saat ini, toh kalau Anda menjadi seorang pejabat, Anda menjadi anggota parlemen, ketuk palunya kan ada di Anda, bukankah begitu? Ya kan? Jadi itu ya, kalau Anda merasa tersinggung, Anda perbaiki dulu seharusnya ya Bu. Ibu sudah menyinggung kami masyarakat Indonesia jauh lebih luas. Oh, saya saja yang tersinggung. Ya, masyarakat sudah malas Bu menanggapinya Bu. Permintaan aneh-aneh yang seperti ini nih sudah, aduh gimana ya. Cobalah Ibu perhatikan Bu ya, sekarang proses seperti apa. Pernahkah Ibu bertanya atau Ibu jalan-jalan ke rumah warga, ke masyarakat? Sudahkah mereka makan hari ini? Coba Anda datang ke sana Bu. Anda tanya, sudahkah mereka makan hari ini Bu? Ya kan? Jadi kalau Ibu minta fasilitas yang seperti itu, seharusnya permintaan Ibu fasilitas itu bukan untuk pejabat, tapi untuk masyarakat, seluruh masyarakat Indonesia. Kami punya hak yang sama. Di dalam undang-undang itu jelas tertera Bu. Apa perlu saya membuka undang-undang? Saya bukan orang hukum. Tapi di dalam Pancasila bahkan disebutkan Ibu. Ya kan? Dalam Pancasila itu tidak membedakan siapapun. Kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya kan? Jadi di mana nih letaknya nih? Saya jadi agak sedikit menggelitik gitu ya. Menggelitik. Jadi dengan situasi yang serba susah ini Ibu, jangan dipancing emosionalnya warga ya. Emosionalnya masyarakat luas. Anda sudah menciptakan sesuatu yang bagaimana? Bahkan wadah Anda menyatakan itu bukan pernyataan dari partai ya. Jadi Anda politisi kan? Bukan pernyataan partai tapi pernyataan pribadi. Cuman kan melekat itu. Jabatan Anda itu sangat melekat. Saya yakin partai Anda tidak berpikir ke sana ya. Tapi kok Anda berpikir ke sana. Kalau Anda merasa sedih karena ada anggota DPR sejawat Anda yang tidak terlayani dengan baik di rumah sakit, apa bedanya kami? Gitu ya. Masyarakat luas juga banyak mengalami itu. Tapi kami berusaha untuk mengerti karena situasi yang sedang darurat. Nah, Anda ujuk-ujuk meminta rumah sakit. Anda luar biasa Bu Rosalin ya. Luar biasa sekali untuk Anda. Di sini dalam pemberitaan yang saya kutip dari sindonews.com. Di sindonews.com ini diceritakan begini ya. Si ibu tadi menegaskan begini. Pandemi COVID-19 semakin memprihatinkan, diperlukan adanya rumah sakit khusus. Ya, khusus menangani pejabat negara. Menurutnya, RSPAD Gatot Subroto yang memang sering dan banyak merawat pejabat negara, tapi begitu corona lahir hingga meledak, kata dia, Kementerian Kesehatan seolah tidak sanggup. Kemenkes harus sudah mulai waspada karena pejabat negara ini harus diistimewakan. Wah, kata-kata diistimewakan ini luar biasa. Dia ditempatkan untuk memikirkan negara dan rakyatnya. Oke, pejabat memikirkan negara dan rakyatnya. Terus kami rakyat harus memikirkan pejabatnya. Jangan ditanya lagi apakah rakyat memikirkan pemimpin. Jelas, kami membayar pajak. Kami membayar kewajiban kami. Bukankah itu kami memikirkan negara? Tidak pejabat ya, negara. Tapi para pejabat dan pemimpin negara digaji dari itu. Apakah saya salah ya dalam pernyataan ini ya? Bagaimana Ibu Rosalin? Ini kok aneh gitu ya pernyataan Anda ya. Namun faktanya saat COVID-19 ini melonjak, ada salah satu pejabat negara yang datang ke emergensi salah satu rumah sakit. Tapi tidak mendapatkan pelayanan atau terlunta-lunta. Saya sedih sampai saya punya satu teman Komisi 2 DPR RI 3 hari lalu baru meninggal. Saya turut berduka cita Bu atas peristiwa ini ya. Saya turut berduka cita. Saya sampai mengemis, saya punya ketua fraksi dari titik-titik
Saya punya ketua komisi 9, semua mengemis-ngemis untuk mendapatkan ruangan. Nah, seharusnya Anda berpikir kalau sekelas pejabat begitu kondisinya, bagaimana masyarakat biasa? Pikirkanlah. Tidak hanya Anda mencetuskan terlontar di mulut Anda untuk membuat rumah sakit khusus pejabat. Coba tanya deh Bu, rakyat Ibu udah makan apa belum? Gitu. Masyarakat Indonesia ini sudah makan apa belum? Anda belum jadi pejabat, pemikirannya sudah begini loh Bu. Luar biasa untuk Ibu ya. Luar biasa untuk Ibu. Tadi Ibu membahas masalah DPRD. Sekarang gini. Berdasarkan artikel dengan judul "Penasaran berapa gaji anggota DPR RI?" Ini di Kompas. Saya kutip dari kompas.com. Tadi Anda membahas masalah DPR. Kita lihat ya penghasilan DPR ya. DPR RI ini ya, dicatat. Merujuk pada peraturan pemerintah nomor 75 tahun 2000, gaji anggota DPR RI ditetapkan sebesar 4.200.000 per bulan. Gaji anggota DPR untuk pokok didapatkan lebih tinggi untuk posisi ketua DPR yaitu 5.040.000 per bulan. Lalu untuk wakil mendapatkan gaji pokok sebesar 4.620.000 per bulan. Nah, selain gaji pokok, mendapatkan berbagai tunjangan. Bila ditotal tunjangan gaji anggota DPR atau take home pay mencapai lebih dari 50 juta dalam sebulan. Bagaimana? Daftar rinciannya berikut ya. Tunjangan melekat, tunjangan istri suami 420.000, tunjangan anak 168.000, maksimal 2 anak, uang sidang 2 juta, tunjangan jabatan 9.700.000, tunjangan beras 198.000, tunjangan PPH pasal 21 1.729.000, tunjangan kehormatan 5.580.000, tunjangan komunikasi 15.554.000, tunjangan peningkatan pengawasan 3.750.000, bantuan listrik dan telepon 7.700.000, asisten anggota 2.250.000. Terus ada juga biaya perjalanan, presentasi untuk tingkat daerah tingkat 1, uang harian daerah tingkat 1 per hari 5 juta, uang harian daerah tingkat 2 per hari 4 juta, uang representasi daerah tingkat 1 per hari 4 juta, uang representasi daerah tingkat 2 per hari 3 juta. Dari semua tunjangan-tunjangan ini, Anda masih mengeluh dengan rumah sakit yang seperti itu dan lantas ingin mendirikan rumah sakit sekelas pejabat. Wah. Gimana ya? Tadi Anda ngomongin DPR RI kan? Atau Anda membicarakan anggota DPR tahu Ibu Rosalin? Kalau Anda membicarakan itu dengan hasil begini saja, Anda masih ribut. Anda mengatakan mengemis-ngemis. Coba Anda lihat dulu ke semua tempat. Apakah masyarakat biasa juga mengemis-ngemis tentang itu? Kalau iya, ya seharusnya difikirkan untuk bangsa yang besar. Seharusnya masyarakat mendapatkan fasilitas kesehatan sekelas pejabat. Ya kan? Ekonomi ini tidak akan berputar dan bergerak kalau tanpa adanya masyarakat yang bergerak. Coba semua masyarakat tidak bergerak di rumah saja. Sanggup negara untuk menggajinya? Memberinya makan? Ibu Rosalin. Kalau memang itu ada kesedihan dari diri Anda atas sahabat-sahabat Anda, maaf Ibu, saat ini masyarakat juga sedang mengalami kesedihan jauh lebih sedih dari yang Anda rasakan Ibu. Ya kan? Anda duduk, kalau ada pejabat saat ini duduk di posisi jabatannya atau menempati sebuah gedung parlemen, itu ingat Ibu, masyarakat itu memilih berdasarkan karena Anda mencalonkan. Coba kalau Anda tidak mencalonkan, nah mungkin masyarakat memilih yang tidak dicalonkan kan? Jadi tolonglah, jangan buat rasa sakit masyarakat itu jauh lebih dalam lagi dengan pernyataan Ibu gitu ya. Dalam kan rasa sakitnya kan? Luar biasa ya. Jadi itu ya Ibu ya, Ibu Rosalin ya. Kalau saya pikir kalau Anda ingin ada rumah sakit khusus untuk pejabat, ambil aja Bu, silahkan.
sekalian Bu ya, sekalian tadi jalan khusus untuk pejabat, kemudian kalau ke fasilitas umum ada ruangan khusus untuk pejabat, ada toilet khusus untuk para pejabat. Saya bingung nih, pejabat yang Anda maksud yang mana gitu ya. Ya kan? Dan pemakaman khusus untuk pejabat Bu. Jangan lupakan itu Bu, sekaligus. Jadi biar lebih lengkap gitu ya, permintaannya lebih lengkap ya Ibu Rosalin ya. Jadi itu dari tanggapan saya. Sudah lama saya tidak lihat kami Ibu. Ini adalah wilayah-wilayah anak-anak muda yang berkesenian. Mereka beraktivitas, terus berkarya. Untuk siapa Ibu? Untuk bangsa dan negara. Tapi Anda menyatakan bagaimana caranya negara memikirkan untuk ada rumah sakit khusus pejabat. Anda hebat Ibu Rosalin. Jadi itu lama sekali tidak ngonten ya, tapi hari ini tersentil saya dengan pemberitaan ini ya. Tadi yang saya baca di sindonews.com. Kemudian juga permasalahan gaji DPR tadi berapa kisaran itu saya baca di kompas.com gitu ya. Siapa politisinya saya rasa semua rekan-rekan udah tahu, kalau tidak tahu baca aja di captionnya ya. Jadi silakan berkomentar, sah-sah saja, kita negara bebas, kita dijamin untuk mengungkapkan pendapat. Tapi ingat dengan cara etika dan santun yang baik. Kenapa? Karena itu juga diatur di dalam undang-undang ya. Jadi ada kitab hukum pidananya itu jelas ya. Oke, itu saja, mohon maaf lahir batin jika ada pernyataan saya yang salah gitu ya, kurang mengenakkan hati, karena saya juga merasa tidak enak hati dengan pernyataan beliau ini, dan saya merasa bagaimana ya, ini menarik gitu ya, meminta fasilitas khusus untuk pejabat gitu ya. Semoga bermanfaat dan semoga juga kita semua diberikan tubuh yang sehat. Pandemi belum usai, terus ingat protokol kesehatan, dan juga tentunya yang dijaga adalah otak kita tetap sehat, ya kan? Ingat, saya garis bawahi, kita jaga otak kita biar tetap sehat, psikologis kita sehat, jadi hati kita lebih tenang. Oke rekan-rekan, jangan lupa di like, share, komen, and subscribe, ketuk tanda loncengnya di channel Henry Nusa. Channel akan membahas putaran wartawan, media, berita, hiburan, dan seni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.